Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, dan harus tetap dalam kesabaran, keikhlasan, dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pandemi yang seperti ini, kita harus tetap menjalankan hidup, meneruskan hidup dengan berbekal optimis, positive thinking, bahwa kejadian ini, bahwa ujian ini adalah baik untuk kita. Gitu loh. Baik untuk kita di mata Allah tentunya ya, agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Dan di video kali ini udah ada Bang Pablo, video yang kedua, hijrah ya Bang. Mudah-mudahan bukan namanya doang hijrah, tapi hijrah yang sesungguhnya. Amin. Jadi di video kali ini Bang Pablo bukan untuk mau menceritakan aib masa lalu, tetapi ingin berbagi pengalaman, sharing, dan mengambil pelajaran untuk yang nonton di video ini ke depannya. Apa yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, gitu, hempaskan. Jadi dari pengalaman, seseorang ini kan dijadikan untuk kita ke depannya jadi lebih baik. Pengalaman seseorang itu buat jadi pelajaran, bukan harus dialami dulu baru kita untuk memperbaiki diri. Nah, mengambil pengalaman orang ya. Iya, mudah-mudahan dengan pengalaman orang, cerita-cerita orang, justru kita tidak akan terjerumus ke dalamnya. Emang mau cerita apa sih tentang terjerumus ini? Jadi banyak yang belum tahu ya, kalau banyak yang belum tahu. Mau cerita nih. Jadi sebenarnya di tahun 2013, di tahun 2013 ya. Banyak orang yang nggak tahu di sana ada satu kejadian yang luar biasa itu terjadi sama aku. Itu kita belum ketemu ya, masih 3 tahun sebelum itu. Ya. Jadi di tahun 2013 itu aku pernah ditangkap kepolisian karena kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Gitu, jenis sabu ya. Di mana itu, di daerah mana? Di kantor. Pada saat itu di kantor dengan beberapa teman-teman wanita-wanita lah pada saat itu ditangkap, digerebek, lalu dibawa ke kantor polisi pada saat itu, ditangkap pada saat itu. Cuma memang hasilnya adalah kita direhabilitasi. Aku akhirnya diberikan asesmen untuk rehabilitasi sehingga tidak berlanjut di dalam peradilan pada saat itu. Karena posisinya aku adalah korban dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat itu kepukul sekali ya, karena begini, ada satu gerakan di Medan itu, di Medan, di Sumatera Utara ya terutama ya, ada satu gerakan, ada satu komunitas lah, organisasi lah ya, dimana organisasi itu bergerak di bidang anti narkoba. Nah, dimana aku adalah salah satu pembicara tetap di sana. Aku adalah salah satu pembina, salah satu pembicara tetap, dan aku selalu memberikan orang motivasi di mana jangan sampai kita menyalahgunakan narkotika pada saat itu. Tahun 2013 aku yang ketangkep tuh. Aku yang kebaca. Lalu di situ tuh aku dicemooh sama orang, aku dihina, aku dibully lah. Nah, pada saat itu karena tidak tahan dengan bulian itulah yang membuat aku tuh hijrah ke Jakarta. Akhirnya aku hijrah ke Jakarta, akhirnya merintis karir di Jakarta, menjadi seorang advokat, menjadi seorang lawyer, dan awalnya bisnis dulu ya, punya bisnis, akhirnya menjadi seorang advokat, menjadi seorang lawyer. Jadi itu benar-benar pukulan berat, titik terendah di dalam hidup aku pada saat itu. Nah, orang banyak yang ngomong kemarin kasus yang sebelumnya yang kita hadapin itu, apakah itu titik terendah? Enggak, sebenarnya aku udah mengalami titik paling rendahnya, itu ada di posisi aku saat jatuh di dalam lubang narkotika itu, di dalam lubang narkoba itu. Karena di sana itu aku kurus, ceking, ya Allah. Itu dari, emang kamu udah lama menggunakan? Waduh, udah lama. Nanti deh tampilkan aja di video, ada foto aku yang ceking banget nanti di foto. Itu karena aku menggunakan narkoba jenis sabu. Itu awalnya gimana sih, pergaulan atau gimana? Pergaulan. Jadi sebenarnya orang-orang itu menggunakan narkoba nggak pernah ada istilahnya itu pengen pakai, nggak ada. Jadi? Semua berawal dari pergaulan. Jadi dengan teman-teman ya, ayo bro, demi persahabatan bro, satu shoot.
one shoot. Nah, itu selalu tuh bahasanya itu, satu shoot gitu. Satu shoot itu berarti satu kali hisap. Ya kita coba kan. Akhirnya kita coba sekali, 2 kali. Awalnya nggak begitu berasa. Iya, maksudnya memotivasi teman kamu itu nawar-nawarin itu buat apa? Pada dapat keuntungan dari situ. Ya kita nggak paham ya, namanya teman-teman ya. Kadang-kadang yang namanya pertemanan itu kan ketika kita bergaul menggunakan narkoba bareng-bareng itu akan saling menutupi. Dan ada satu hubungan emosional menjadi kuat itu antara sesama pengguna tuh, teman-teman tuh. Dimana hubungan emosionalnya itu kami akan saling menjaga. Dia saat butuh aku yang beli, di saat aku butuh dia yang beli. Gitu. Tapi pada saat ketangkap nggak ada yang. Pada saat ketangkep semua buyar kan? Bubar semua. Nah jadi awal-awal itu orang narkoba tuh nggak pernah ada datang langsung pengen langsung beli, itu nggak pernah ada. Nggak ada tuh orang hamil nonton TV begitu ngelihat abis ada orang ketangkep sabu terus ih pengen ya, nggak ada. Nggak pernah ada begitu tuh. Selalu tuh pertemanan, teman yang menjerumuskan. Bro, gua pakai ini bro. Enak nih bro, ayo bro, cobain bro. One shoot, demi persahabatan, ayolah coba bro. Nah, karena kita berpikir demi persahabatan, ada kalimat persahabatan tuh kita akhirnya mencoba tuh. Sekali nggak apa-apa deh. Coba. Gratis gini kita ngeluarin duit kan. Terus emang abis dari situ langsung kecanduan? Enggak. Awal pakai aja, kan namanya kita nggak ngerti ya awal pertama kali ya. Begitu kita coba juga biasa aja. Nggak ada rasa apa-apa. Terus? Nggak ada rasa apa-apa. Berikutnya ketemu lagi, nongkrong lagi, akhirnya jadi tanpa harus ditawari, ayo bro, gitu. Jadi awalnya kan kalau ayo bro dia agak maksa kan, baru kita ini kan, oh iya. Mulai yang kedua, nih bro, udah langsung ambil. Tuh, itu prosesnya tuh. Itu udah bukan lagi one shoot, itu udah bisa 2 kali shoot, 3 kali udah lebih deh itu. Mulai yang ketiga, keempat, kelima, sampai pada titik di mana nanti kita yang menjadi suges gitu. Suges itu artinya candu ya, menjadi kayak kangen terhadap momen itu, terhadap proses menggunakan itu dan efeknya. Kita akan kangen itu. Yang efeknya apa? Efeknya itu kita jadi percaya diri, jadi seger, jadi ringan. Merasa badan. ya, itu merasa. Itu suges merasa ya. Nah, sampai di momen itu kita ingin gitu. Dan pada akhirnya kita akan ajak dia, bro, yuk kumpul yuk. Itu biasa udah saling ngerti itu. Akhirnya nanti aku yang ngeluarin duit, aku beli. Setelah aku beli, ayo bareng-bareng kita duduk bareng, kita pakai bareng. Semenjak itu tanpa dia pun aku udah beli sendiri. Melalui channelnya dia, melalui linknya dia, melalui orang temennya dia gitu. Akhirnya aku beli melalui temennya dia. Pakai. Bareng-bareng lah kita pakai. Sampai akhirnya aku pakai sendiri. Ketemu lagi dengan pergaulan orang-orang yang juga make, pada saat dia ngomong, gue juga make, ayo bareng lagi, akhirnya punya komunitas-komunitas tersendiri lagi gitu, di luar dari komunitas yang itu, sama-sama make. Nah, apes ya pada saat itu, aku pakai di kantor pada saat itu. Yang mengadukan aku itu justru adalah bandar yang pertama kali aku beli. Si bandar ini persaingan gitu, nggak tahu ya. Jadi karena aku beli dari dia, aku kan beli terakhir tuh dari dia tuh, beli dari dia ketangkep. Awal pertama kali dia ketangkep duluan. Setelah dia ketangkep, dia mungkin biasalah ya penyidik ya, akhirnya menanyakan siapa-siapa aja yang beli apa segala macam. Akhirnya aku menjadi target operasi lah pada saat itu, sehingga ketahuan aku sempat beli dari dia. Habis itu aku pakai di kantor, digerebek di kantor. Itu kejadian yang mengubah itu, sampai aku tuh di titik sehari itu 1 gram. Sehari 1 gram itu sangat besar loh jumlahnya. Maksudnya untuk orang normali itu nggak ada orang yang menggunakan sampai sebegitunya tuh. Nyabu sehari 1 gram. Meskipun 1 gram itu nggak sekali pakai langsung dur habis, nggak begitu. Biasa kan ada sisa tuh, jadi pagi pakai, siang pakai, malam pakai gitu. Kadang-kadang lagi di kantor pakai, lagi di mana pakai, itu di bongnya. Bahkan aku tuh beli bong dari Hong Kong, dari Hong Kong, dari Singapura, saking ediknya dengan hal itu gitu ya. Aku beli di Hong Kong yang bagus-bagus, karena kan aku suka tuh kalau udah pakai itu sekali ngebakar tuh misalnya, jadi di bawahnya itu kayak ada kantong, bukan kantong ya, ada tempat di mana untuk ngisi sisanya gitu. Kan ada, jadi ada beberapa yang belum kepake, ada beberapa yang kebakar. Terus pada saat kita dorong
ada otomatiknya gitu. Pada saat kita ngetekan begini, dia akan naik gitu. Nah disitulah baru kita ngebakar. Sampai udah seperti itu, ada otomatis ya, ada koreknya juga apinya api bara yang kencang itu kan. Waduh keren lah itu. Disitulah proses aku memakai sabu gitu, memakai narkoba, ketangkep, jebret, udah ketangkep, akhirnya aku diberikan rehabilitasi lah di salah satu rumah sakit ternama juga lah di Sumatera Utara. Setelah aku keluar, ternyata bulian banyak orang-orang yang udah nggak percaya sama aku karena jatuh di dalam narkoba pada saat itu. Ini orang banyak omong doang gitu, narkoba juga begini. Apalagi Medan itu bukan kota yang terlalu besar gitu. Kota yang istilahnya saling kenal. Kita sesama pengusaha, sesama politisi di situ ya, semua akan saling kenal di situ. Aktivis-aktivis semua pada saling kenal. Sehingga pada saat itu mencuat, semua orang masih tahu. Semua orang tahu tuh, karena sempat masuk di dalam salah satu surat kabar ternama juga di kota Medan pada saat itu. Nah setelah aku nggak tahan dengan bulian orang-orang, akhirnya aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta untuk merintis usaha di sini, merintis karir di sini, berprofesi sebagai seorang advokat juga pada saat itu. Nah sampailah di sini. Tapi pada saat aku di Jakarta dan aku udah proses direhab dan ditangkap dan direhab pada saat itu belum mengubah hidup aku tuh. Karena pada saat aku di Jakarta, nggak tahu ya, memang kita kalau pemakai itu ketemunya tetap sama pemakai. Itulah godaan daripada Saiton tuh ya. Kita di Jakarta nih, ketemunya juga sama pemakai juga, orang-orang yang pakai juga, orang-orang yang bahkan barang nggak ada habisnya. Barangnya nggak ada habisnya, ada aja terus. Itu selalu. Sehingga di sini bukannya malah berubah, bertobat gitu ya, malah di sini juga pakai. Sampailah di Jakarta aku pakai itu sama teman-teman tuh semua. Di Depok, aku kan awal pertama kali datang tuh aku di Depok tuh. Di salah satu perumahan di sana, aku tinggal di sana. Nah, pemakai di sana tinggal di satu perumahan sama aku, kan kelar udah dunia itu. Tinggalnya satu perumahan pula lagi. Aduh, akhirnya pakai terus. Jadi udah nggak ada waktu yang ini. Nah, setelah berjalannya waktu pada saat itu, aku masih pakai. Nah, tibalah di satu momen yang membuat aku akhirnya berubah, bertobat, dan nggak lagi menyentuh barang haram itu. Aku biasanya kalau pakai di rumah sendiri, aku tuh suka masuk ke kamar, terus kamar tuh aku kunci. Aku pakai sendiri, aku bakar sendiri, aku pakai sendiri pada saat itu. Waktu itu aku masih dengan istri yang pertama pada saat itu. Tiba-tiba anak aku yang pertama tuh masuk ke kamar. Nah pada saat itu aku nggak kunci, aku lupa kunci pada saat itu. Nah anak aku yang pertama tuh masuk, cek. Pas masuk, satu kalimat yang luar biasa terpukul, yang membuat aku tuh terngiang-ngiang terus di dalam pikiran tuh. Bahasanya begini, Dedi pakai apa? Aku cobain dong. Itu kalimat yang dia, karena biasanya namanya anak ya, kita lagi kita lagi minum apapun, kita makan apapun, dia suka tuh datang ke samping, jadi aku cobain dong, selalu tuh diungkapkan. Nah pada saat itu di dalam kamar aku lupa kunci pintu, dia masuk ke kamar terus dia ngomong, Dedi pakai apa? Aku cobain dong. Di situ tuh pukulannya udah kayak aku kayak ditonjok sama Mike Tyson tuh. Gimana tuh? Waduh, kayak apa ya? Kayak Parno gitu, terus di telinga tuh kayak ada suara yang berdengung terus kayak ngomong, cobain dong. Tapi suara anak aku tuh kayak terus aja tuh, aku cobain. Kayak ngeganggu banget gitu, kayak aneh aja gitu. Parno atau apa aku nggak ngerti ya. Tapi kayak ketakutan tuh. Ya karena memang aku lagi menggunakan istilahnya lagi menggunakan sabu pada saat itu, sehingga tingkat keparnoan aku itu lebih tinggi, saraf aku tuh lebih bermain pada saat itu, dan memang nggak bisa tidur kan kalau menggunakan itu kan, nggak bisa tidur gitu itu, lagi kencang-kencangnya kan, nggak bisa tidur. Jadi karena nggak bisa tidur, parno, aduh udah bingung deh. Akhirnya nggak tahu mau ngapain, aku putuskan ini adalah pemakaian aku yang terakhir terhadap sabu-sabu. Aku bakar sabu tuh baru itu terakhir. Akhirnya yang aku lakukan, bong-bong, aku ada 5 apa 6 bong begitu yang bagus-bagus tuh dari Hong Kong, dari mana.
Aku ambil semuanya, aku simpan di dalam plastik kresek sama paket-paket yang aku udah klip-klip plastik klip, aluminium foil apa segala macem, yang korek-korek, bahkan korek-korek yang sekali nembak apinya ngebara itu aja, yang bagus-bagus itu aku buang semuanya. Aku buang, aku ikat di dalam plastik, aku bakar di depan rumah itu. Di situ udah aku berhenti enggak lagi menggunakan sabu, hanya sesimpel itu, tanpa ada proses panjang, pelan-pelan lah, sesekali boleh make lah, beli ini. Karena aku ngeliat ya di rehabilitasi, pada saat aku di rumah sakit rehabilitasi, bukannya kita itu nggak dikasih, kita disono itu pada saat butuh dikasih, cuman kadar kita aja yang dikurangi, kadar pemakaiannya aja yang dikurangi. Tapi kalau kita punya uang beli, di sana tuh begitu, kita punya uang, kita ngasih kok, ada aja oknum yang ngasih gitu, di situ tuh ada aja gitu. Jadi nggak akan merubah itu, sehingga aku langsung pada saat kejadian itu aku putuskan udah aku nggak akan pakai lagi, aku nggak akan cobain barang haram itu lagi. Nah akhirnya cara aku untuk mengubah itu pada saat itu adalah aku akhirnya mengkonsumsi salah satu obat yang memang terlarang juga. Itu terlarang. Tapi kalau kita bicara logik itu lebih masuk di akal. Masuk di akal artinya lebih waras lah gitu. Aku mengkonsumsi Happy Five. Kalau mungkin orang-orang anak-anak muda tuh sering dengar namanya itu Halimah, atau mungkin sering tahu Hago kalau orang gaul lah, Hago gitu. Nah, aku mengkonsumsi Hago itu setiap hari. Karena kita habis makan, aku sekali makan tiga. Nah, sekali makan tuh langsung kayak ngantuk. Kayak bukan ngantuk, kayak di awang-awang lah gitu. Di awang-awang akhirnya tidur, pakai di awang-awang tidur. Tapi asik gitu makanya. Akhirnya di sanalah aku tinggalkan yang namanya sabu. Beralih ke Happy Five. Lalu pada saat itu setelah aku beralih ke Happy Five, terus berjalan tuh Happy Five terus berjalan. Nah, ketemu dengan komunitas kopi, tuh. Kopi di Depok. Di Depok tuh ada satu komunitas kopi, pecinta kopi lah. Pokoknya mereka tuh kalau udah ngeseruput kopi tuh, mereka itu udah kayak merasa mereka udah tahu nih ini deh kopi mana, ini robusta, ada yang gitu-gitu tuh. Itu di Depok tuh. Nah, ketemu dengan mereka. Pada saat ketemu dengan mereka, ngobrol-ngobrol kan, ternyata di sana ada juga pemakai Happy Five. Ada juga pemakai Happy Five tuh di sana. Dan dia kasih tahu aku begini, kan selama ini kalau aku konsumsi Happy Five, aku selalu pakai Happy Five terus dengan soda, dorongannya soda gitu. Karena itu akan mempercepat reaksi Happy Five itu di ini. Kita kan konsumsinya di bawah lidah tuh. Dikasih soda, dorongannya akan lebih bagus sehingga membuat efeknya lebih cepat gitu kan. Nah, dikasih tahu aku sama teman aku yang kopi ini, jangan pakai soda katanya, pakai kopi katanya. Kopi apa? Oh ini biar apa? Tuh. Katanya dorongannya lebih bagus, katanya lebih enak katanya. Cobalah akhirnya aku coba dengan minum yang itulah robusta apa segala macam lah, kopi-kopian yang dari dia. Ikut komunitas itu, setiap aku kumpul dengan mereka, aku konsumsi Happy Five dan aku akan selalu nyeruput kopi. Sampai di titik aku itu malah lebih kuat cenderung seneng kopinya daripada Happy Five-nya itu. Karena keseringan, karena hampir tiap hari, pagi siang malam tuh kopi, terus pagi siang malam kopi. Itu terus tuh. Lalu aku lebih kuat cenderung ke kopinya. Pada saat aku udah lebih cenderung ke kopinya, lebih senang dengan kopinya, lebih suka dengan kopinya, Happy Five-nya aku lupain. Akhirnya dengan kopi. Nah, disitulah aku posisi normal. Akhirnya badan tuh ngembang tuh, gemuk tuh langsung kayak makan terus kayak jadi sehat lah. Berarti itu cara termasuk yang simple ya? Cara simple gitu. Dan harus terima kasih kamu sama komunitas kopi. Karena udah bisa bikin kamu lepas dari yang seperti itu. Dari edik ya, dari kecanduan. Makanya teman-teman juga di luar sana yang mungkin kecanduan terhadap narkoba jenis sabu, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk meninggalkan obat sabu ya, seperti yang gua ini. Meskipun Happy Five itu adalah terlarang, tapi gua udah pernah coba dan itu berhasil gitu. Itu berhasil. Nah, mungkin teman-teman kalau ini kan namanya kita mengikuti regulasi di dalam pemerintahan, ya janganlah konsumsi Happy Five.
Jangan konsumsi itu juga untuk merubah. Caranya adalah berhenti dengan mungkin memperbanyak tidur. Karena Happy Five itu memang efeknya begitu. Pada saat kita tidur kita nggak tahu apa-apa kan, kita nggak ini kan. Atau mungkin lebih tepatnya ke dokter konsultasi, dokter psikologi, minta resep untuk obat tidur yang manjur gitu. Ketika pada saat kita lagi suges, lagi candu terhadap narkoba jenis sabu itu, konsumsi obat tidur. Karena obat tidur tuh banyak, termasuk benzo juga ini. Nah, kalau Happy Five itu kandungannya adalah hampir sama gitu, kayak benzo ya kalau nggak salah aku ya. Tapi ya kita nggak tahu, tapi boleh coba aja gitu. Mungkin jadi dengan adanya obat tidur kan kita lebih rileks, santai sehingga ini. Tapi tetap dengan resep dokter dan tidak menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau aku pada saat itu emang karena bebal aja makanya agak ini kan gitu. Dan aku termasuk orang yang salah satu yang beruntung karena pada saat konsumsi Happy Five nggak ketangkap. Iya. Itu aja. Jadi bukan aku menyarankan orang konsumsi Happy Five, tetapi aku hanya ngasih tahu cerita pengalaman aku gitu. Jadi pokoknya obat terlarang jenis apapun tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi pokoknya harus putus. Gimana caranya ya konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter. Stop. Mau kalau badan kita merasa sakit dan tidak terbiasa ya kita harus minta pertolongan yang ahli dari bidang kesehatan. Kalau kita misalkan pengguna sabu nih, pengguna narkotika jenis sabu, bukan berarti kita pada saat tidak menggunakan itu badan sakit itu kayak istilahnya sakit yang benar-benar kayak ditonjok, nggak begitu tuh. Sebenarnya itu suges. Bener, aku juga kadang-kadang mindset kita aja. Aku ingat aku flashback tuh. Goblok banget gue ya, maksudnya itu sebenarnya nggak sakit, bukan sakit tapi apa ya, kayak pegel-pegel, bukan kayak pegel ya. Dan pegel-pegel itu bukan karena kayak kita kerja gitu. Kalau kita kerja kan emang jelas nih, misalnya lama nggak berolahraga, lalu kita olahraga terus pegelnya berasa kan secara physically. Tapi enggak, ini misalnya kayak badan, lagi kayak habis ngelakuin sesuatu gitu tapi pegel, terus kita langsung suges, oh ini karena sabu nih, akhirnya jadi menjadi sakitnya itu jadi menjadi gitu. Itu aja sih. Tapi kalau kita bertahan pasti. Dan satu poinnya, minum air putih yang banyak. Itu sangat pengaruh tuh. Pada saat aku mulai suges, misalnya meskipun kita udah konsumsi Happy Five ya, lagi siang-siang begini, aduh, tiba-tiba misalnya lagi teringat lah, lagi rindu lah misalnya dengan sabu-sabu. Aku minum air putih, terus minum air putih banyak tuh. Minum air putih dingin. Kadang-kadang ya ada aja lah kopi apa segala macam, selalu terus aja gitu. Jadi jangan berhenti gitu. Terus makan, ngobrolnya juga dengan orang yang memang paham kamu itu adalah dulu pengguna. Aku dulu tuh begitu tuh. Karena kalau orang yang tidak paham, dia akan kalah ngomong sama kita tuh. Maksudnya kalahnya itu bukan artinya dia pada saat kita ngomong, bentar deh, gue mau ini deh, misalnya mau pakai dulu atau apa, dia nggak bisa nenangin kita karena dia nggak tahu kita pengguna. Tapi kalau orang yang memang tahu kita pengguna dan tahu kita mau berubah, dia akan support kita. Lu jangan ya, lu ini ya. Menjaga ya. Iya. Dia akhirnya ngejaga gitu. Karena pada saat rindu itu lumayan. Berarti butuh support system yang luar biasa. Betul. Baik dari keluarga, teman-teman, kerabat yang bagi kita yang mau. Benar. Dan salah kalau kita ketemu salah orang ya, pasti akan aneh gitu. Orang ngelihat kita juga akan aneh karena kan kita gregetan ya di sini kan, pokoknya gregetan lah gitu kan. Kalau lagi candu itu kan, sehingga membuat dia itu akan aneh terhadap kita. Jadinya nggak nyaman. Jadinya dia sendiri nggak nyaman dengan kita. Sehingga kita harus ketemu dengan orang yang tahu, paham, akhirnya dia nyaman juga dengan kita kan gitu. Iya. Ya untunglah, syukur alhamdulillah begitu ketemu baru pertama pun kamu udah bersih, udah total, udah nggak ada ini lagi. Karena kalau misalnya ketahuan sampai kayak gitu aku nggak mau. Karena itu benar-benar barang haram ya. Siapa bilang menggunakan itu tidak dosa? Nah ini yang jadi pertanyaan nih. Apakah narkoba itu jenis sabu atau apapun itu haram? Nah coba di pandangan agama seperti apa? Ada, itu haram, dosa besar. Ada ayatnya. Jadi aku sharing aja, bukan orang yang paling tahu, tapi kita sharing supaya kita sama-sama tidak salah kaprah ya. Kan ada yang bilang katanya, nggak dosa kan karena tidak menginikan orang lain, tidak merugikan orang lain, kita yang pakai sendiri. Karena aku sudah hijrah dan aku sedikit banyak yang mempelajari kajian-kajian di dalam surat Al-Baqarah 219 itu
menyebutkan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Cut dulu. Ini lagi deh. Ya. Jadi, kamu tadi mau nanya apa? Ya itu, apakah narkoba itu haram gitu kan? Sementara kalau di dalam Al-Quran itu kan menyebutnya itu paling hanya hammer, gitu kan? Hammer sama judi. Sementara narkoba kan tidak diatur di dalam Al-Quran begitu. Oke, jadi narkoba itu termasuk ke dalam golongan khamar juga, judi juga, atau mengadu nasib juga sama, itu haram alias dosa besar. Di sini dijelaskan, jadi siapa bilang katanya pengguna narkoba itu tidak dosa, mungkin dia tidak merugikan orang lain, pakai untuk dirinya sendiri gitu kan, tidak menyakiti orang lain. Salah, karena aku sudah berhijrah dan sedikit banyak mempelajari kajian. Di sini disebutkan bahwa dalam surat Al-Baqarah 219 disebutkan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, kepada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Ada juga di surah Al-Maidah ayat 90-91 menyebut, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu. Ada banyak lagi nih. Selain itu ada hadis Rasulullah melarang setiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. Terus Rasulullah juga bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan walau sedikit adalah haram. Dan Rasulullah juga bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Riwayat Muslim. Allah melaknat mengutuk khamar peminumnya, penyajinya, pembelinya, penjualnya, pemeras bahannya, yang meminta memerasnya, pembawanya, dan yang minta dibawakan. Malaikat Jibril juga datang kepadaku lalu berkata, hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pemerasnya, orang yang membantu pemerasnya, menerima, menyimpan, menjual, membeli, penyuguh, menyuguhkan, dan orang-orang yang mau disuguhi. Udah kayak ini ya, pasal dakwaan jaksa ya, Adil. Yang melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan dan membantu melakukan. Itu udah ketahuan. Ini HR Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas. Dan Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa tentang penyalahgunaan narkoba. Menyatakan hukumnya penyalahgunaan narkotika karena membawa kemudaratan dan mengakibatkan mental, fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional. Tunggu, penyalahgunaan. Nah, kalau kita bicara soal penyalahgunaan, bagaimana kalau berarti kan sekarang ada kegunaan lain yang memang bisa dimanfaatkan dari narkotika, misalnya morfin itu adalah obat bius untuk sejumlah penyakit, atau misalnya obat penenang gitu ya, ganja untuk medis gitu, ada beberapa untuk medis, atau benzo dan sebagainya lah gitu. Nah, lalu penyalahgunaan itu maksudnya adalah orang yang menyalahgunakan itu. Nah, kalau yang jadi pertanyaan aku adalah orang yang sakit diberikan itu, apakah itu termasuk haram? Ya kan, yang memberikan kan itu ahli kesehatan, artinya dokter, spesialis yang membutuhkan itu untuk keselamatan. Berarti sesuai dosis dan itu tidak haram, karena kan yang disebutkan itu penyalahgunaan dan memabukkan gitu. Berarti kalau dokter yang memberikan ataupun memang dalam keadaan sakit
itu berarti sesuai sudah dengan kegunaannya gitu. Iya, karena kan kita juga hidup di negara ini kan ada aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan negara yang memang harus kita patuhi gitu. Yes, ibaratnya kayak misalnya alkohol ya, alkohol, minuman beralkohol itu kan haram. Tapi kalau satu sisi alkohol kita gunakan untuk mencuci luka atau mencuci tangan, itu kan ada jenis alkoholnya. Oh iya, apalagi hand sanitizer ada iya, alkoholnya ya. untuk misalnya membersihkan sesuatu yang bakteri gitu dari badan kita, itu kan jadinya halal, boleh gitu, diperbolehkan. Makanya dibilang penyalahgunaan gitu. Sama aja kayak pisau deh, ya kan? Kalau pisau kita gunakan untuk membunuh orang, pisau tersebut jadi barang bukti tindak pidana pembunuhan. Iya, jadi haram. Tapi kalau kita untuk memotong, masak, memberikan kepada orang yang kita cintai, ya itu pasti akan menjadi berkah seperti itu. Artinya segala sesuatu yang kita salah gunakan maka akan menjadi haram. Betul. Kita lihat substansinya ya. Kan di situ dijelaskan juga ada beberapa hadis sesuatu yang memabukkan adalah haram. Berarti bukan hammer doang dong. Duren misalnya kalau kita terlalu banyak jadi mabuk duren, itu kan haram. Betul. Ya nggak? Mabuk cinta, aku sama kamu mabuk cinta. Mabuk janda. Kalau terlalu banyak ya kan, kayak handphone kamu gunakan untuk mendengarkan kajian, berarti ada pahalanya. Kalau kamu gunakan untuk selingkuh misalnya, untuk menonton hal-hal yang tidak perlu ditonton kan, jadi haram ya, kayak gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari niat, substansinya, tujuannya gitu loh. Kalau tujuannya untuk keselamatan, untuk pengobatan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh ahli dari bidangnya itu, makanya kita harus ahli di bidangnya ya, oleh dokter spesialis ya, itu tentu ada aturan tersendiri dan boleh. Ya, makanya jangan salah gunakan istri ya. Nggak boleh disalahgunakan dong istri itu. Iya, istri apa fungsinya? Istri itu kan adalah ladang bagi suaminya. Ya, kita cangkolin aja udah. Kita bercocok tanam lah. Gitu. Pokoknya ya di video ini kan tadi udah share begitu pengalaman kamu pernah menjadi mantan ya, pengguna, dan alhamdulillah sekarang udah bersih sama sekali. Jadi tawarin pun nggak mau ya, karena udah tahu ya dampaknya. Ya udah, emang nggak, inilah udah nggak baik lah. Iya, jangan sekali-sekali mencoba. Yang belum jangan pernah penasaran, karena itu akan membawa pada kejerumusan, keterpurukan. Karena prinsip aku begini, kalau temen yang baik ya, temen yang benar, dia tidak akan menjerumuskan kita dengan memberikan kita narkoba. Justru pada saat kita menerima narkoba, ada teman yang menyorong kita narkoba, menyodorkan kita narkoba, justru dia ingin menghancurkan kita pada saat itu. Jadi ngapain orang kayak gitu kita ajak bergaul? Dan nggak bangga loh bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba. Sekeren apapun orang, pada saat kita tahu menggunakan narkoba, maka levelnya jauh di bawah kita. Masa kita ikut dia turun di dalam level itu? Kan begitu. Jadi jangan pernah sentuh itu. Itu sih. Dan sekarang bagi aku narkoba aku cuma satu tuh, kamu. Gitu. Jadi tips-tips untuk menghindari kita terjerumus dalam lingkaran syaiton alias barang-barang terlarang narkoba, ya kita harus memilih pergaulan teman. Kalau misalnya nggak enak sama temen, cobalah untuk berbohong demi kebaikan. Berbohong untuk demi kebaikan. Ini ada cara, ada tips ya. Misalnya temen nih, shoot dong ini, bohong aja. Gue udah pernah coba itu, waktu gue coba ya, Sabu, aduh, gue sakit semua badan, gue langsung kayak merah-merah, gue alergi. Dia masih nggak, dia mau nawarin juga udah nggak enak tuh, kalau udah kayak gitu. Dia kan biasa rata-rata begitu kan. Atau misalnya bisa pada saat ada orang tawarin nih ekstasi nih, aduh, gue kalau coba itu nggak suka, nggak cocok di badan gue alergi. Waktu itu kepala gue langsung sempoyongan, bisa. Banyak hal lah gitu, tapi dia akan langsung berhenti gitu. Ya pokoknya menghindari lah. Ya kan, karena kita meminta sama Allah untuk kita selalu dilindungi. Artinya dilindungi dalam artian kita minta untuk kita selalu ada di tempat dan waktu yang benar. Atau bisa juga begini nih, orang lagi nyabu nih, lagi nyabu terus ngajakin kita nyabu kan, otomatis parnonya dia tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Cara ngerjain dia tuh gampang, nih gua ajarin. Misalnya dia bilang, ayo bro, persahabatan. Aduh bro,
Gua baru aja kemarin make, abis itu ketangkep. Gitu. Dia langsung parno, 1000% dia langsung ketakutan. Coba lu tuh langsung pergi, ya kan? Besok-besok nggak mau ngajak kamu lagi tuh, karena dia tahu ini udah ketangkep nih. Iya, takut-takutin kayak gitu ya. Ya kan kadang-kadang ada juga orang yang mungkin sebenarnya dia nggak ada, tapi karena dia ada di tempat yang salah, akhirnya dia harus diproses hukum gitu kan, seperti itu. Karena aku pengalaman, habis aku ketangkep, aku ketemu nggak sengaja di mall sama orang yang pernah ngajak aku, pernah bareng-bareng sama aku, pernah bareng-bareng nih, ketemu aku dia kabur, lari dia jauh-jauh. Parno ya? Parno itu. Jadi ciri-cirinya salah satunya juga sering parno ya? Parno gitu, makanya udah coba gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan pernah terpengaruh ya dengan hal-hal yang berbau narkotika. Iya, terus waspada juga ya, kita kalaupun pergi kemanapun, kita belum mengenal misalnya dengan orang itu, baru kenalan atau apa, meminum atau memakan makanan sesuatu, hati-hati. Atau mungkin apa sih, barang bawaan pribadi kita juga dijaga, karena kita nggak pernah tahu orang niat jahat sama kita, walaupun kita mungkin bukan pengguna ataupun bukan apa, tapi niat jahat itu selalu ada, kejahatan itu selalu ada di sekitar kita, makanya kita harus waspada. Betul. Gitu. Waspada dalam bergaul, waspada dalam berpergian ke suatu tempat, waspada dalam ya segala sesuatunya gitu. Berhati-hati dan jangan pernah mencoba hal-hal yang sudah tahu ujungnya bahwa itu akan membawa kesengsaraan. Betul. Hidup kita. Di Al-Quran udah jelas ya, ada 2 ayat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Jadi siapa bilang narkoba itu tidak dosa? Narkoba itu dosa. Memabukkan itu adalah haram. Iya, haram. Apalagi narkoba udah pasti dosa. Dan penyalahgunaan terhadap sesuatu hal di luar dari kegunaannya adalah haram. Betul, gitu. Jadi bukan cuman malu ketangkep ya, tapi juga dosa, gitu. Bahkan saya sebagai lawyer aja nih, kalau menyalahgunakan hukum itu untuk menjolimi orang, jatuhnya haram. Betul. Ilmu saya jadi haram tuh. Iya, menempatkan sesuatu, zolim itu apa sih? Menempatkan sesuatu yang tidak sesuai tempatnya, itu namanya zolim. Ya. Kita semua dalam tahap belajar dan untuk menjadi yang lebih baik, proses hijrah terus. Ya, kurang lebihnya kita pun hanya manusia. Pada hakikatnya kita adalah manusia yang tentunya sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seganteng, secanggih, sekaya apapun kita akan ada di titik bahwa kita adalah seorang hamba. Betul. Jadi selamat menikmati kehambaan kita sebagai seorang muslim, yaitu bertakwa kepada Allah, beribadah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan itulah cara terbaik untuk kita memperoleh keberkahan di dunia ini. Dan kepada para pengguna narkoba dan kepada para bandar ya, segeralah Anda bertobat, hindari, jauhi, buang jauh-jauh, karena saya ingin berpesan satu. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti tidak akan pernah ikut olimpiade. Gitu loh. Jadi bayangkan juga pada saat dia menjadi bandar, wah uangnya banyak, tajir melintir gitu. Tapi kalau misalnya tunggu. Tajir melintir. Coba jelaskan makna daripada tajir melintir gitu tuh gimana tuh? Tajirnya gitu. parah banget, gak keturungan sampai ya. Melintir gitu ya. Gitu. Kalau itu terjadi misalnya narkoba dikonsumsi oleh anaknya dia, istrinya dia, adiknya, sepupu dia, sampai kecanduan, sampai menimbulkan angka kematian. Coba ya, hati nurani, balik lagi. Betul. Kembali kepada hati nurani para pelaku bandar tersebut, ya segeralah bertobat sebelum kalian merasakan pahitnya jeruji besi. Dan itu narkoba itu musuh bersama, musuh negara, musuh dunia, dan itu tidak bisa dimaafkan apapun alasannya. Betul. Gitu. Jadi jangan coba-coba, mau pengguna ataupun pemakai ataupun pengedar ya. Termasuk kita bicara ganja ya. Kalau ganja memang ada di sejumlah negara itu dilegalkan, ya kan, dengan hash tertentu, gitu kan, dengan apa ya, namanya hash ya. Hash itu artinya kandungannya tertentu. Kalau untuk medis masih wajar gitu. Tetapi kalau penyalahgunaannya tetap dalam agama adalah haram. Iya, kan betul. Gitu. Kan kalau kita kan beragama, maksudnya mayoritas juga Islam. Jadi yang dipakai mungkin aturan-aturan negara pada saat itu ya kita harus hormati, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus hormati aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalau tidak suka karena dengan ganja itu di sini masih dilarang, ya bisa
menjadi WNA, pindah ke negara yang meskipun halal. memang benar dalam regulasi aturan pemerintahan ganja itu tidak merugikan orang lain dan ganja itu tidak mengakibatkan dampak-dampak hukum ya, seperti misalnya kalau minuman keras kita bisa membunuh, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, atau narkoba akhirnya kita kecanduan lalu ini. Sementara kalau ganja itu satu, dia tidak bisa membuat orang candu, membuat orang rileks, tidak akan melakukan kejahatan dan sebagainya. Hanya pada saat kita mengkonsumsi itu maka kita akan jatuhnya memabukkan, maka kembali lagi itu kan dan merusak saraf. mental, saraf gitu loh, merusak organ-organ yang ada dalam tubuh. Nah, itulah makanya dikatakan itu tidak dilegalkan seperti itu. Dan namanya kita kalau membantah pemerintah, kita sudah ada regulasi yang mengatur itu, ada aturan yang melarang adanya ganja, lalu kita tetap lakukan, artinya kita melawan pemerintah, itu juga namanya haram, melawan pemerintah. Iya, gitu. betul. Dosa itu. Dimana kita bumi kita dipijak, ya kita harus menjunjung tinggi apa yang kita injak itu. Kita tempati. Gimana? Coba jelaskan. Ulang. Menjunjung tinggi yang kita pijak, coba. Bahasa Indonesia berapa sih? Kamu tuh waktu sekolah nilai agama tinggi pasti, tapi kalau nilai bahasa Indonesia aja agak kurang tuh. Coba. di mana? Di mana ada apa? Langit dijunjung. Di mana? asal jangan ngomongnya kebalik. Di mana langit dipijak, di situ bumi dijinjing. Pokoknya intinya ikutin lah, kalian tinggal di mana, aturan negara gitu loh. Coba kamu benerin, koreksi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, jadi kita tinggal di manapun ya patuh aturan itu aja. Ya, gitu loh. Gitu. Kan ya seperti ada ya pernah cerita Nabi Muhammad juga, ya Rasulullah, manakah yang harus saya dulu, karena aturan pemerintah harus seperti ini gini nih ya, berarti ketika kita tinggal di situ ya patuhilah aturan negara kamu. Rasulullah aja bilang kayak gitu. Betul. Gitu. Tapi aku sebagai seorang ibu, seorang mempunyai generasi ya, anak-anak aku di kehidupan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, aku sangat setuju kalau ganja itu tidak dilegalkan, karena itu bisa merusak moral, bisa merusak pikiran, bisa merusak sistem organ yang ada di dalam tubuh. Dan itu bisa merusak masa depan dan kehidupan anak-anak generasi anak-anak kita gitu. Betul. Tidak inilah istilahnya. Aku juga sebenarnya punya pendapat dulunya itu punya pendapat yang berbeda. Tetapi setelah aku mengenal agama, tahu maknanya, itu aku punya pendapat bahwa ya nggak masalah sih ganja dilegalisasi karena nggak merugikan. Bagaimana dengan rokok misalnya? Rokok sendiri bisa merusak organ tubuh, jantung, impoten dan sebagainya. Sampai itu aku bayangkan tuh. Tapi setelah aku pikir-pikir secara agama, rokok tidak memabukkan orang loh. Rokok tidak membuat mabuk, tetapi ganja membuat mabuk. Pada saat kita menghisap ganja itu akan menimbulkan halusinasi. Setengah sadar kan? Iya, memainkan saraf kita itu, berpengaruh di dalam saraf. Satu. Rokok memang iya berdampak terhadap organ-organ tubuh kita seperti misalnya jantung, paru-paru dan lain-lain. Tetapi dalam jangka yang sangat panjang. Dan segala sesuatu itu selalu ada dampak dan resikonya. Kamu makan obat kebanyakan dalam jangka panjang juga akan mengakibatkan ginjal, ya kan? Kamu misalnya mengkonsumsi nasi kebanyakan juga akan jatuhnya diabetes. Iya. Itu selalu ada tuh. Makanya jangan dengarkan argumen-argumen bodoh ya. Banyak orang yang melakukan argumen-argumen bodoh lah. Terutama kayak seperti stand up comedian, ada beberapa yang melakukan legalisasi ganja, mendukung. Menurut aku itu adalah pemikiran bodoh. Kalau berdebat sama aku hanya 2 kali tebas, aku kalahkan. Ya karena kan itu kan udah fatwa MUI, majelis itu paling tinggi kan. Agama, kita ulama agama. Indonesia, ulama itu kumpulan-kumpulan guru-guru besar ya, guru-guru besar agama Islam yang memang sudah khatam dan sudah mengetahui ilmu-ilmu agama, dan itu mereka berkumpul. Betul. Mereka berdiskusi dan mengeluarkan satu fatwa. Itu berarti tingkat ilmunya udah lebih dari kita, dan mereka itu
bukan hanya pakar agama, mereka tuh ada banyak ahlinya ya. Iya. Ada ahli ekonomi, Iya. ahli kesehatan, ada di dalam ahli agama, ada ahli keuangan, semua ada di dalam. Jadi lah. kumpulan-kumpulan para ahli ada di situ mendiskusikan yang mana yang baik, yang terbaik untuk negeri ini. Kita sudah sangat percaya. Jadi aku bisa berdebat untuk masalah menolak legalisasi ganja itu dalam dua hal. Dari aspek agama, aku bisa debatkan itu karena jelas. Yang kedua dari aspek keilmuannya, aku bisa. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang menurut aku punya argumen-argumen bodoh gitu. Ya karena tidak ahli di bidangnya kan. Merasa bahwa ganja harus dilegalisasi. Kalau untuk medis aku setuju. Untuk medis aku setuju. Tapi tetap tidak boleh disalahgunakan. Kan begitu. Tidak boleh disalahgunakan. Medis silakan saja pakai gitu. Tapi kalau untuk disalahgunakan, dihisap lalu untuk ini ya tetap haram. Lalu ada stand up komedian juga membanding-bandingkan dengan rokok dan sebagainya. Saya ingin sampaikan itu bahwa segala sesuatu kalau dikonsumsi berlebihan juga. Betul. Ini. Jadi Gula sangat, kebanyakan, nasi kebanyakan diabetes. betul. Sangat berbeda ya antara ganja dan rokok, tidak bisa disatukan. Itu karena dua zat yang berbeda mempunyai efek juga yang berbeda, mempunyai Sekarang alkohol. ketergantungan yang berbeda dan berbahaya yang berbeda. Alkohol, kita bicara alkohol misalnya. Bagus untuk cuci tangan. Hand sanitizer. Coba kalian rendam itu seharian, lihat melepuh nggak tuh tangan? Kayak gitu, itu logik aja. Iya, air keras. Segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan sakit, penyakit, akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik, dampak yang tidak baik terhadap tubuh. Itu udah pasti. Termasuk ya ganja. Makanya jangan berlebihan. Ya kan? Nah ganja, kalau misalnya orang bilang, oke, ganja gue konsumsi nggak berlebihan deh, gue dikit-dikit. Tapi jelas pada saat ganja lu isap sedikit saja itu sudah menimbulkan saraf lu itu terganggu. Itu kan dia menghambat darah menuju ke otak. Saraf itu dirangsang sama dia. Rangsangan terhadap saraf itu dengan proses cepat merusak. Gitu. Jadi beda dengan rokok. Kalau rokok mah tidak mengganggu saraf. Jangkanya panjang lah, urusannya panjang. Ya karena aku perokok juga sih makanya. Ya kalau aku sih kurang ahli di bidang itu ya, artinya apa gak kelenjar baru, tapi kalau dibilang pendapat setuju atau enggak ya setuju kalau barang-barang seperti itu lebih baik tidak dilegalkan demi apa kemaslahatan umat. Betul. Gitu loh. Iya, setuju. Ya karena kita kan nggak mau diazab olehnya gitu loh. Kalau misalnya kita masih melakukan sesuatu yang haram ya Allah sulit akan menurunkan keberkahan. Betul. Di suatu negeri yang memang semua bermaksiat. Betul. Seperti itu. Hindari. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita negara ini bukan termasuk yang seperti itu. Jauhi maksiat dan jangan juga ikuti Aldi Tahir. Kenapa? Apa salah Aldi Tahir? Dia kan selalu bilang jauhin maksiat kan, nggak boleh maksiat. Dia selalu bilang gitu kan. Ya. Ya bagus. Jauhin maksiat, tapi jangan juga ikutin Aldi Tahir. Udah intinya itu. Oke, halo Bang Aldi, canda ya. Ya udah cukup panjang ya perbincangan kita tentang narkoba dan bahayanya. Jadi poin inti dari pembicaraan kita adalah narkoba itu mematikan. Jadi jangan coba-coba dan dimanapun caranya. Itu haram, dosa juga. Jadi jangan jauhi gitu. Itu aja video kali ini. Pokoknya besok kita akan ketemu lagi dengan apa ya? Tungguin aja besok. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.